Jadi istri gue baru aja melahirkan bayi pertama kita setelah 5 bulan kita menikah. Bayi itu imut dan lucu. Seringkali terlihat tawa manis di wajahnya yang menandakan ia adalah makhluk tanpa dosa walaupun terlahir karena sebuah dosa. Tapi nggak jadi masalah bagi kita berdua. Gue dan istri gue benar-benar menyayangi bayi kita dengan setulus hati yang ada. Kita sama-sama berjanji akan selalu bersama demi bayi kesayangan kita. Masa muda gue memang begitu kelam. Banyak hal-hal yang gak sepatutnya gue lakukan tapi malah gue lakukan. Kemarin gue lagi dengan tenang menggendong bayi kesayangan gue sambil memberi susu kesukaannya. Rian kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi pemain bola? Apa mau jadi wakil presiden? Atau mau jadi tok 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 tok? Suara ketukan pintu depan terdengar. Gue cepat-cepat meletakkan Rian di samping mamahnya dan bergegas ke pintu depan. Ternyata yang mengetuk adalah debt collector yang menagih hutang gue yang udah berbulan-bulan gue tunggak. Kalau lo mau tahu alasan gue berhutang adalah karena gue buat bayar kuliah gue. Tabungan yang tadinya gue tabung buat kuliah terpaksa gue pakai untuk acara pernikahan gue kemarin. Gue diam tanpa berkata apa-apa di depan debt collector itu. Karena pada saat itu gue masih belum bisa kasih apa-apa dan hanya bisa berlutut minta keringanan. Besok lu ya, awas aja lu nggak bayar. Mereka pergi setelah membuang ludah ke atas kepala gue. Gue ke kamar mandi sebelum akhirnya ke kasur nangis di sebelah istri gue. Aku harus apa sayang? Aku harus apa? Istri gue cuma bisa tersenyum dan mengelus kepala gue dengan tangan kecilnya. Kalau Rian udah gede pasti dia senang banget setelah tahu kalau ayahnya adalah sosok yang sabar. Dia mengangkat tangannya dari kepala gue dan menghapus air mata di pipi gue. Rian hanya tertawa selama gue berada di sampingnya. Sumpah gue sayang banget sama mereka. Apalagi Rian. Nggak akan gue biarkan apapun menyakiti Rian. Gue akan melindungi dia sepenuh jiwa raga gue. Keesokan harinya kembali terdengar ketukan pintu. Sang debt collector kembali datang menagih hal yang sama. Lagi-lagi gue cuma bisa berlutut meminta keringanan. Tapi kali ini berbeda. Dia udah terlalu marah sampai-sampai memukul wajah gue hingga keluar darah dari hidung pesek gue ini. Gue udah beneran gak tahan berurusan sama lo. Pokoknya kalau lo gak malam ini, besok rumah lo gue bakar. Gue cuma bisa nangis di bawah lututnya dan ya lu tahu kelanjutannya gimana. Malam tiba dan sayangnya gue masih belum bisa mencari uang untuk ganti bayar hutang gue. Gue udah nyerah dengan segala keadaan yang ada. Besok paginya pas gue sedang tertidur pulas dengan Rian dan istri gue, ada teriakan dari depan pintu. Gue apal banget itu teriakan siapa. Dan gak akan gue bukain pintu itu. Gak lama gue mencium aroma bensin di sekeliling rumah gue. Gue bergegas ngintip ke jendela dan bener aja orang-orang itu lagi nyiramin bensin ke sekeliling rumah gue. Dengan cepat gue langsung bangunin istri gue. Gak ada cara lain selain kabur dari rumah sebelum kita hangus terbakar. Kita berdua bener-bener dalam keadaan panik yang luar biasa banget pada saat itu. Keringat mengucur deras di tubuh gue. Otak pun gak bisa dibuat untuk mikir hal-hal yang jernih. Istri gue bawa Rian sementara gue bawa barang-barang yang sekiranya berharga kayak laptop dan dokumen-dokumen penting. Kita berdua kabur dari pintu belakang dan lari sejauh yang kita bisa untuk ngumpet di hutan belakang rumah. Dar! Gue menoleh ke belakang dan melihat rumah gue udah dikelilingi api raksasa. Suara ledakan tadi mungkin berasal dari gas LPG yang ada di dalam rumah. Kita bersembunyi di balik pohon besar dan beristirahat sejenak. Gue menghela nafas dan bersyukur seenggaknya gue bisa menyelamatkan nyawa gue. Tapi rasa syukur gue seketika hilang pas istri gue ngomong, "Tukeran ya, nih kamu bawa tas aku dan sini aku yang gendong Rian."